Ya, selamat pagi, siang, atau malam pada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang tugas kami di PPM yang membahas tentang alat untuk memecahkan sebuah telur. Kenapa kami membahas alat untuk memecahkan sebuah telur? Menurut kami, alat itu akan sangat berguna, apalagi saat pandemi sekarang ini. Karena mungkin banyak orang yang ingin memasak sendiri di rumah sekarang kan, karena ya kalau keluar kan emang harus stay at home atau menjaga jarak kan, atau banyak kerumunan di luar. Jadi sebuah solusi yang terbaik adalah untuk masak sendiri di rumah. Tinggal kita gunakan apa bahan-bahan yang dibutuhkan dan kita masak sendiri di rumah. Dan mungkin menurut saya ya, kalau masakan di rumah itu lebih higienis daripada luar, karena kita sendiri yang masak. Jadi tangan kita sendiri yang masak makanan tersebut, bukan tangan orang lain. Nah, kemudian lingkungannya juga higienis karena itu rumah kita sendiri. Jadi saya dan teman saya memberikan sebuah ide bagaimana cara mempermudah mau ibu, mau bapak, mau anak-anak yang ingin masak di rumah sendiri. Dan apalagi dengan berbahan dasar telur. Maka dari itu kami membuat sebuah alat untuk memisahkan sebuah telur untuk memudahkan masyarakat dalam memasak sendiri yang memakai bahan dasar telur. Nah, kemudian apakah hanya cukup penggunaannya untuk situ saja? Tentu saja tidak. Karena penggunaannya itu bisa banyak, seperti yang dipakai ibu-ibu yang berjualan nasi goreng atau bapak-bapak yang jual ketoprak. Nah, mereka membutuhkan sebuah alat untuk memecahkan telur untuk mempermudah pekerjaan mereka dan juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, itulah salah dua deh. Banyak lah penggunaannya. Jadi, tidak perlu diragukan lagi bahwa alat ini sangat berguna sekali bagi masyarakat sekitar. Terus, kalau dia bertanya, kan gampang mas, memecahkan telur dengan tangan sendiri atau dengan sendok. Kami membuat alat ini supaya orang itu tidak perlu lagi susah-susah dalam memisahkan kulit telur dan juga isinya, dan juga supaya tangan mereka tidak perlu kotor. Jadi hanya tinggal naruh saja dan telur itu akan pecah sendiri, dan itu akan mempercepat pekerjaannya dan juga membuat tangan tetap bersih. Ya, ngomong-ngomong soal desain, by the way, inilah desain dari alat pemecah telur yang ingin kami buat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laksana Putra Utagawa, NIM 515190015. Di sini saya akan menyebutkan nama komponen-komponen apa saja yang ada di proyek kami, yaitu adalah alat pemecah telur. Mari kita saksikan. Rangka adalah dalam pembuatan rangka pada mesin tersebut saya membuat sketch terlebih dahulu dengan ide dan khayalan. Oleh karena ini, komponen awal dan saya tidak tahu dengan spesifik saat diassembly pada rangka ini. Setelah saya membuat sketch, saya mengupload bagian-bagian tertentu, lalu membuat lubang di beberapa bagian untuk letak dan baut, membuat dan baut untuk menggunakan terhidup. Dinamo adalah perangkat yang harus menghasilkan daya listrik arus secara DC menggunakan elektromagnetisme. Dinamo dapat disebut juga sebagai generator, biasanya mengacu pada alternator yang menghasilkan daya listrik arus bolak-balik AC. Dinamo yang awalnya merupakan generator, bahwa ketika rotor berputar, maka arus akan berbalik sepenuhnya atau membalikkan arus. Untuk merubah arus bolak-balik generator menjadi saraf, dapat dibutuhkan komponen atau alat untuk menangkap energi positif dari generator. Pada akhirnya ditemukanlah komutator. Komutator adalah sejenis saklar yang hanya dapat dilalui arus listrik dalam satu arah. Saklar adalah suatu komponen atau perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Saklar yang dalam bahasa Inggris dapat disebut switch. Ini merupakan salah satu komponen atau alat listrik yang paling sering digunakan. Hampir semua peralatan elektronika dan listrik memerlukan saklar untuk menghidupkan atau mematikan alat listrik yang digunakan. AC carrier dengan papan kayu. AC carrier adalah alat yang kita gunakan
untuk menarik telur dan sekaligus untuk memecahkan telurnya. Kabel listrik. Kabel listrik dapat disebut dalam bahasa Inggris adalah electrical cable, adalah media untuk mengantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Konduktor atau bahan pengantar listrik yang biasanya digunakan oleh kabel listrik adalah bahan tembaga dan juga yang berbahan aluminium, meskipun ada yang menggunakan silver atau perak dan emas sebagai bahan konduktornya. Namun bahan-bahan tersebut jarang digunakan karena harganya yang sangat mahal. Sedangkan isolator atau bahan yang tidak sulit untuk mengantarkan arus listrik yang digunakan oleh kabel listrik adalah bahan termoplastik dan termosetting, yaitu polimer, atau bahan plastik dan rubber atau karet yang dibentuk dengan satu kali atau beberapa kali pemanasan dan pendinginan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan alat yang sangat hebat dan sangat cantik ini. Cara menggunakannya sangat gampang. Karena kami sudah melakukan penelitian supaya alat itu bisa digunakan oleh anak-anak, bapak, ibu, dan juga bahkan kakek dan nenek sekalipun bisa menggunakannya. Kenapa kami pilih sekali? Karena kami sangat yakin mereka bisa menggunakannya tersebut dan semua rakyat bisa menggunakannya. Mau dari rakyat apapun pasti bisa menggunakannya. Bahkan menurut saya anak bayi pun bisa menggunakannya. Tapi jangan kecuali kalau saat nempel steker tersebut ke listrik, jangan. Kecil nggak boleh menggunakan tersebut. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah. Akan ada tombol on off di alat tersebut yang terletak di dekat dinamo. Kemudian juga ada steker. Jadi sebelumnya kita harus menempelkan steker tersebut kepada kabel listrik tersebut pada steker ya. Setelah ditempel, listrik mengalir kepada alat tersebut. Kita tinggal menekan tombol on atau off. Maka alat tersebut akan otomatis memecahkan telur tersebut. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Dimana taruh telurnya? Sangat mudah sekali. Telur tersebut akan ditaruh di tengah-tengah sebuah penjepit, kan? Di tengah sebuah penjepit, telur tersebut akan dijepit. Dan kemudian akan ada pisau kecil yang akan memecahkan telur tersebut. Saat sudah pecah, kulit telur tersebut akan terbuka sedikit dan kemudian kuning telurnya akan jatuh ke bawah. Jadi itu sangat efisiensi karena kuning telur tersebut dan juga kulit tersebut terpisah, dan juga di dalam mangkuk tersebut tidak akan ada lagi sisa-sisa atau serpihan-serpihan dari kulit telur tersebut. Karena kalau kita pakai tangan ya atau pakai sendok gitu kan, karena kan susah gitu kan kalau kita memisahkan kulit dan isi telur tersebut kan. Jadi menurut saya lebih efisiensi menggunakan alat ini supaya otomatis akan terpisah kulit telur tersebut dan juga isi telur tersebut. Kenapa saya bisa sangat yakin? Karena kami sudah mencobanya dan itu sangat-sangat hebat. Nah, kemudian berapa harga yang dibutuhkan untuk mendapatkan alat ini? Alat ini akan kami jual dengan sangat murah. Kenapa sangat murah? Karena kami tahu saat pandemi sekarang kan sedang buruk ekonomi ya, apalagi perekonomian Indonesia dan bahkan dunia pun sedang buruk kan. Jadi kami tidak perlu menargetkan harga-harga yang sangat mahal ya. Jadi kami pada mulanya kami ingin membuat sebuah harga yang mungkin kisaran yang lumayan mahal, tapi sebagai pribadi itu sangat tidak wajar untuk kondisi sekarang dan juga untuk alat tersebut. Jadi setidaknya kami akan membuat sebuah harga sekitar 150.000 dan itu sangat murah sekali untuk alat tersebut yang gunaannya sangat banyak. Dan bahkan jika kita ingin membuat sebuah bisnis ya, seperti tadi saya bilang, kita bisa membuat sebuah bisnis makanan dan bisa menggunakan alat tersebut untuk mempermudah bisnis kita tersebut, apalagi dengan berbahan dasar telur. Nah, jadi seperti itulah yang menurut saya ya dengan alat tersebut. Jadi kami sangat yakin bahwa alat itu sangat berguna untuk aktivitas sehari-hari, apalagi saat pandemi sekarang ini. Apalagi bagi orang-orang yang masak sendiri di rumah, atau ibu-ibu yang sedang memasakkan untuk keluarganya, atau bahkan anak-anak yang ingin belajar tentang memasak. Nah, inilah alat-alat yang sangat hebat, yang sangat berguna sekali untuk kondisi-kondisi saat ini. Ya, dan juga menurut saya, jika nanti alat ini sudah jadi, dan jika nanti alat ini sudah jadi, alat ini akan menjadi salah satu alat yang mungkin
bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi kita semua kan, yang saya bilang tadi kan. Nah, sekian sebuah vlog dari saya tentang alat apa yang ingin kami buat pada PPM dan juga penggunaan serta bahkan sampai harganya kan saya beritahu. Dan juga targetnya untuk siapa saja kami beritahu semua, karena targetnya itu kepada semua rakyat di Indonesia, bahkan dunia pun bisa menggunakan alat ini. Bahkan dengan memakai bahasa apapun, tidak peduli, pasti akan bisa menggunakan alat ini, karena alat ini sangat mudah sekali digunakan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman sekalian. See you next time.